Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Blitar. Naik kereta keberangkatan siang, yaitu kereta api Brantas. Dan pada perjalanan kali ini saya akan mencoba perjalanan kereta api Brantas di kelas ekonomi New Generation modifikasi. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Brantas ekonomi New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13.30. Udah lumayan rame penumpang yang berdatangan di stasiun Pasar Senen dan asli siang hari ini panas banget teman-teman. Untuk stasiun Pasar Senen memiliki fasilitas yang lengkap dimulai dari ujung sana ada shower locker, terus ada juga banyak kedai-kedai menjual makanan dan lain-lain, sehingga apabila teman-teman mau beli perbelanjaan dulu seperti makanan dan lain-lain bisa ya di stasiun Pasar Senen ini. Ini Jakarta siang hari ini panas banget ya. Tapi bersyukurnya sekarang di stasiun Pasar Senen area dalam sudah lebih adem. Jadi ada AC-nya gini teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Brantas tersedia di jalur 1. Di sana ya. Nampaknya rangkaian kereta Brantas juga sudah tersedia di jalur 1 sana. Jadi langsung aja cetak dulu ini ya. Loh, ada Brian. Bagaimana kau? Pulang lah. Naik Brantas? Iya. Oh, bareng dong. Naik berapa enggak? Iya, nggak bilang sih tadi. Baru pesen tiket tadi. Iya. Gokil. Di stasiun Pasar Senen sudah ada face recognition, jadi bisa langsung scan wajah dan masuk. Ini rangkaian kereta Brantas sudah ada di jalur nomor 1. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Brantas hari ini adalah CC201-8307. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 201 adalah seri lokomotif yang memiliki hidung kabin kotak kayak gini. 83 tahun pertama dinas di 1983 dan 07 adalah nomor absen ke-7. Depo Induk MN, rumah lokomotif ini di Madiun. Untuk susunan rangkaian pada kereta api Brantas di hari ini, paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Di belakang eksekutif 3 terdapat kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 1 sampai dengan kereta ekonomi 6. Masih menggunakan armada lama, termasuk kereta eksekutifnya ya teman-teman. Kereta eksekutif mild steel dengan kaca-kaca lebar kayak gini. Udah jarang saya lihat kereta, sekarang rata-rata kan stainless, terus kereta new image, kereta new generation, jadi keberadaan kereta eksekutif lawas seperti ini sudah mulai langka, dan kereta api Brantas masih menggunakannya sampai dengan detik ini. Sekarang saya duduknya di kereta ekonomi 6, di sini ya. Dengan seat 6 Delta. Wah, udah rame. 6 Delta di sini. Alhamdulillah dapat kaca full ya, teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 1 dan kereta api Brantas yang saya naiki sudah berada di samping saya ya, teman-teman. Sekarang saya mau cerita sedikit dulu untuk perjalanan seputar kereta api Brantas ini. Yang pertama, nama Brantas diambil dari salah satu nama sungai yang ada di Jawa Timur dan menjadi sungai kedua terpanjang di sana ya, di Jawa Timur. Lalu untuk kereta api Brantas memiliki rute perjalanan dari kota Jakarta, stasiun Pasar Senen, menuju ke stasiun Blitar, dan kereta ini mulai dioperasikan sejak tanggal 1 Oktober tahun 1998. Kereta api Brantas saat ini membawa 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif, dan yang kedua ada kereta ekonomi sudah menggunakan armada kereta New Generation modifikasi. Sekarang ini saya akan duduk di kereta api Brantas kelas ekonomi dengan harga tiket Rp300.000 di hari weekday
dan apabila di hari weekend tiketnya mencapai Rp370.000. Akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ini pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 13 jam 5 menit dan diperkirakan akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar pada dini hari pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk rute kereta api berantas ini mirip-mirip seperti kereta lainnya macam Matarmaja, Majapahit. Dari arah Jakarta Pasar Senen akan mengambil jalur menuju ke arah Cikampek, Cirebon, Semarang Tawang. Dari Semarang Tawang nanti berumbung itu kita akan berbelok ke kanan menuju ke Gundih sampai dengan Solo Jebres. Dari Solo Jebres akan lewat ke Madiun, Kertosono, dari Kertosono berbelok lagi menuju ke Kediri sampai dengan ke arah Blitar. Jam keberangkatan siang hari ini menurut saya jamnya 50-50 ya. Dibilang enak ya enak juga. Karena untuk teman-teman yang mau berangkat naik kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Kediri ataupun Blitar, nggak perlu buru-buru. Tapi jam ketibaan di arah Blitar juga bisa dibilang lumayan enak sih. Sekitar jam 3.15. Hitungannya dekat-dekat ke waktu subuh gitu teman-teman. Sekarang ini saya naik kereta api berantas, dapat kereta ekonomi 6 ya, dengan kode armada K3014003BL. K3 merupakan kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 14 adalah tahun pertama dinas di 2014, 03 adalah nomor absennya, dan BL merupakan kepemilikan dari rangkaian ini Depo Blitar. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian ya. BK adalah berat kosong 36.900 kg dan MD adalah mulai dinas di tanggal 30 bulan 6 2014. Nah, untuk kereta K3 01403 dulunya merupakan K3 Kemenhub dengan kursi yang berhadap-hadapan dan juga duduk tegak berkapasitas 80 kursi. Kereta ini dimodifikasi di Balaiasa Manggarai, dirubah menjadi 72 kursi, kursinya sudah sadap arah laju kereta dan juga legroomnya lebih lega, kayak gitu teman-teman. Rata-rata K3 Kemenhub sudah dimodifikasi ya, menuju ke kereta New Generation. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trainmark ya. E menandakan bahwa sarana rangkaian ini hanya dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 39 adalah berat maksimal 39 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bugi K5 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Jadi di kanan kirinya ini ada per atau pegas gitu. Sesaat lagi, kereta api berantas akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Blitar dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Pegadaian Baru, Aurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang Penjateng, Gundih, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Papar, Kediri, Tulungagung, Gunung, dan Blitar. Terima kasih. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Berantas train, which will take us to our final destination at Blitar Station. This journey taking about 13 hours, 5 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Kereta api berantas ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Jadi kalau dari arah Pasar Senen, bablas langsung nanti berhenti-berhentinya di Bekasi.
Itu ada kereta lain di jalur sana, kereta Fajar Utama Yogyakarta dari stasiun Yogyakarta tujuan Pasar Senen. Ini adalah Depo Cipinang, tempat penyimpanan sarana lokomotif dan juga sarana rangkaian kereta yang sedang tidak digunakan atau lagi istirahat. Nah, rangkaian-rangkaian kereta yang lagi istirahat tuh simpannya di sini, teman-teman. Ada banyak jalur dan ada juga banyak rangkaian kereta yang disimpan di sini. Tuh, tepat sesuai dengan schedule pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, kereta api berantas yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Blitar dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta api berantas, kereta ekonomi 6 udah rame banget sama penumpang ya. Nah, biasanya penumpang kereta berantas beberapa kali saya naik, rata-rata pada turun di Semarang karena jam nyampe Semarangnya enak, teman-teman. Tapi kalau dari arah Solo menuju ke arah Jawa Timur, ya penumpangnya rame juga, tapi tidak sebanyak penumpang ke arah Semarang itu. Satu hal yang agak sedikit mengganggu ya teman-teman dari kereta ekonomi New Generation modifikasi ini adalah ini nih, frame tirai. Ini kan terbuat dari plastik ya. Terus di sini juga ada plastik frame kaca. Jadi kalau misalkan keretanya lagi bergoyang, ini tuh bakal beradu kayak gini nih. Dan ketika beradu benda keras dengan benda keras, otomatis bakal mengeluarkan suara kan. Untungnya untuk kereta berantas saat ini nggak gemblodak-gemblodak banget sih. Guncangannya masih terbilang oke. Jadi tidak terlalu berisik. Saya pernah tuh naik kereta api Dharma Wangsa Ekonomi New Generation. Keretanya berguncang banget, gemblodak parah. Udah kayak konser angklung. Jadi di sini ada suara, terus di samping sana juga ada suara, kayak gitu. Lalu satu hal lagi, nih kursinya. Apabila saya dorong sedikit ke belakang, itu tuh kayak mau diputar balik, teman-teman. Tetap ya, kereta modifikasi tetaplah modifikasi, tidak akan sebagus buatan PT Inka sih. Sekarang jam 14:30, sudah tiba di stasiun Bekasi awal 2 menit ya teman-teman. Stasiun Bekasi ini melayani banyak pemberhentian untuk kereta api dan penumpang setiap hari itu ramai banget teman-teman. Bisa dilihat ya, penumpang kereta api berantas gokil, ramai banget. Dimulai dari kereta depan sampai kereta ke arah belakang. Terus di Bekasi juga traffic perjalanan KRL Komuter Line itu gila-gilaan. Banyak banget perjalanan kereta yang berhenti di stasiun ini. Untuk KRL, belum lagi kereta api jarak jauh dari arah Pasar Senen, dari arah Gambir. Gokil sih Bekasi. Jadi berhubung kereta restorasi pada KA Berantas ini lokasinya cukup jauh dari kereta ekonomi 6, kereta restorasi itu tuh tidak ada ruang untuk makan, hanya ada mini pantry dan pembangkit, sehingga saya sudah memesan satu menu makanan lewat Prama-Prami yang sedang berkeliling ya teman-teman. Sekarang saya pesannya nasi ayam geprek seharga Rp44.000. Bentukannya seperti ini ya. Nah,
Jadi ada nasi, ada ayam gepreknya, ada timun, ada tahu isi, dan alat makan. Seperti ini. Sekarang saya mau coba makan siang dulu dengan nasi ayam geprek ya. Ayam geprek ini buatan dari produksi Reska Jakarta, teman-teman. Dan masih crispy juga kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk sambal ayam gepreknya ini wangi, bawangnya berasa, dan ini sambal yang menurut saya lagi pedes enak, teman-teman. Gak yang pedes-pedes banget. Rasa-rasanya untuk tingkat pedes kayak gini, banyak orang yang bisa nikmatin gitu loh. Tapi kadang beberapa waktu ayam geprek ini sambalnya pedes banget. Kayak dapur Semarang, Cirebon, itu sambalnya lebih pedas dari ini, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:40. Kereta api Brantas telah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Awal sekitar 7 menit. Gacor cuy. Di sini stasiun Pegadaian Baru, wilayah Kabupaten Subang. Nah, itu teman-teman barusan udah dengar sendiri ya. Kalau stasiun Pegadaian Baru ini memasuki wilayah Kabupaten Subang, namun berbatasan dengan Kabupaten Indramayu. Mantap, kereta Brantas awal 7 menit di stasiun Pegadaian Baru yang harusnya berhenti pukul 15.47, nanti berangkat lagi 15.49 ya. Ada beberapa orang yang turun nih di stasiun Pegadaian Baru. Pukul 16.00, kereta Brantas yang saya naiki telah tiba di stasiun Haur Gelis awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Nah, untuk stasiun Haur Gelis, tadi ada beberapa orang yang turun di kereta ekonomi 6, teman-teman. Dan juga untuk stasiun Haur Gelis merupakan stasiun yang memasuki wilayah Kabupaten Indramayu. Berbarengan juga dengan perbatasan Kabupaten Subang, kayak gitu. Sekarang waktu jam 16:34. Kereta Brantas telah tiba di stasiun Jatibarang ya.
Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Jatibarang ya, pukul 16:37, dan sebentar lagi bakal ada papasan kereta dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke Pasar Senen. Waktu menunjukkan pukul 17:08 ya. Kereta api berantas yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Dan di stasiun Cirebon Prujakan ada awal sekitar 3 menitan. Stasiun Cirebon Prujakan ini adalah stasiun besar di kota Cirebon yang notabene untuk pemberhentian kereta ekonomi campuran. Di stasiun Cirebon Prujakan, kereta berantas bertemu dengan kereta api Tegal Bahari yang sudah berganti rangkaian ya. Nah, kereta Tegal Bahari ini merupakan kereta api yang rangkaiannya menggunakan armada kereta Gumarang. Kereta Gumarang diganti armada menjadi New Generation, ya otomatis Tegal Bahari juga diganti teman-teman. Terakhir kali naik Tegal Bahari itu saya naiknya kelas bisnis dan juga kereta kelas eksekutif lawas ya. Di stasiun Cirebon Prujakan ada pengisian air untuk tangki toilet dan biasanya ada juga pergantian kru masinis ya. Akan ada kereta yang melintas langsung ya. Itu kereta Tawang Jaya Premium dari Semarang Tawang tujuan ke Pasar Senen. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 17:17 kereta berantas diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Prujakan. Nah, dari stasiun Cirebon Prujakan ini kita akan mengambil jalur yang lurus menuju arah ke Semarang. Di Cirebon Prujakan ada percabangan lain ke kanan menuju arah Purwokerto Kroya atau jalur lintas tengah sambung lintas selatan.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:17 menit. Kereta api berantas baru tiba di stasiun Tegal, lambat 2 menit ya teman-teman. Di Tegal ini lumayan rame, banyak orang yang turun. Perjalanan kereta api setelah masuk Tegal ini sudah memasuki daerah operasi 4 Semarang ya. Kalau tadi kan jalannya dari arah Cikampek menuju ke arah Brebes, masuk di Daop 3 teman-teman. Jadi sudah ada suara nada kedatangan Gambang Semarang. Pukul 18:21 menit ya, berangkat lagi dari stasiun Tegal. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:03 menit. Kereta api berantas yang saya naiki telah tiba di stasiun Pekalongan. Awal sekitar 4 menit dari jadwal seharusnya. Mantap ya, awal-awal terus nih nyampe di stasiun. Di Pekalongan ada beberapa orang yang turun teman-teman, terutama di kereta-kereta ekonomi depan tuh. Nah, tadi di ekonomi 6 juga ada yang turun 1 orang. Di stasiun Pekalongan ada logistik yang naik di kereta api berantas, karena memang di kereta api berantas ini ada kereta bagasi ya teman-teman. Salah satu kereta jarak jauh yang saat ini masih membawa bagasi. Dikala kereta-kereta lain udah pada dilepas karena keretanya kebanyakan lari 120 km per jam. Tapi karena berantas ini masih lari di angka 100, jadi masih bisa bawa bagasi ya. Jadwal pemberhentian kereta api berantas di stasiun Pekalongan ini dimulai pukul 19:07 menit sampai dengan pukul 19:11 menit. Normalnya 4 menit, tapi karena kita awal 4 menit, jadi ya lumayan berhentinya bakal cukup lama di stasiun Pekalongan. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 19:11 menit, kereta api berantas diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:19 menit, kereta api berantas yang saya naiki sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang. Stasiun Semarang Tawang saat ini sedang dalam tahap renovasi ya teman-teman, dan kereta-kereta yang berhenti di stasiun Semarang Tawang umumnya adalah kereta dengan kelas tinggi. Seperti kereta Argo full eksekutif berhenti di stasiun Tawang ya. Ada juga perjalanan kereta dari stasiun Semarang Poncol yang tadi di sana. Itu merupakan stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta campuran. Ya sebenarnya berantas juga kelas campuran sih, tapi memang dari dulu berhentinya di stasiun Tawang teman-teman. Secara normal kereta api berantas ini berhenti di stasiun Semarang Tawang mulai pukul 20:21 menit sampai dengan 20:28 menit. Jadi normalnya berhenti di stasiun Tawang sekitar 7 menitan ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api berantas di kelas ekonomi menggunakan armada kereta New Generation modifikasi. Semula kereta ini merupakan armada K3 Kemenhub yang berkapasitas 80 tempat duduk, sekarang sudah dirubah menjadi kursi 72 dan juga sudah menghadap arah laju kereta semua ya. Kursinya bisa dibolak-balik teman-teman sesuai dengan arah laju kereta. Dari segi desain interior udah kelihatan lebih bagus. Dan dari fasilitasnya di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk pakaian di sana. Di sini ada juga tirai ya yang bisa dibuka tutup kayak gini. Lalu ada meja kecil untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di sini ada gantungan lagi untuk menggantung plastik dan lain-lain. Lalu dari legroomnya udah lega ya teman-teman. Sejujurnya kalau untuk legroom dari ekonomi New Generation modifikasi dengan yang stainless steel New Generation itu lebih lega yang modifikasi. Ini salah satu kelebihannya ya. Di sini juga ada kantong kecil bisa untuk naruh botol dan lain-lain. Di bawahnya kursi sini ada tuas reclining yang apabila kita tekan kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Fasilitas toilet pada kereta api berantas kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga belakang. Cek dulu untuk salah satu sisi toilet, karena sama aja ya. Keduanya menggunakan kloset duduk.
Dari segi luas kurang lebih kayak gini. Ya sebenarnya luasnya oke sih. Terus ada cermin yang lumayan gede. Di sini ada hand dryer. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tempat tisu, tabung sabun, ada juga tempat buat nyimpen barang ya. Ini disimpan tisu-tisu lagi. Ada pewangi ruangan, gantungan, klosetnya sudah kloset duduk, ada tombol flush di sini, ada juga jet shower, mengalir dengan normal ya. Lalu ada juga pegangan di sini. Selain memiliki legroom yang lebih lega di kereta ekonomi New Generation modifikasi ini juga, menurut saya pribadi recliningnya lebih mundur lagi ya. Apabila di reclining full, ini tuh bener-bener bisa mundur banget. Ya, walaupun dari segi keseluruhan masih lebih bagus ekonomi New Generation stainless steel buatan PT Inka, tapi memang yang modifikasi juga sudah nyaman banget. Barusan itu kereta api berantas melintas langsung di stasiun Perumbung ya. Dan di Perumbung ini ada dua perpecahan jalur teman-teman. Jalur yang ke arah sana, itu jalur menuju ke arah Cepu, Bojonegoro, Lamongan sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Dan ada percabangan ke kanan menuju ke arah Gundih, lalu ke arah Solo Jebres dan juga Solo Balapan. Kereta api berantas beloknya ke arah Solo nih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 27 menit ya. Kereta api berantas sudah tiba di stasiun Gundih. Ini merupakan satu stasiun besar yang ada di jalur lintas tengah dari arah Berumbung ke arah Solo ya teman-teman. Dan di stasiun Gundih juga ada dua percabangan jalur. Tadi kereta api berantas lewat di percabangan dari arah Berumbung, sedangkan ada percabangan lain dari arah Gambringan. Nah, kereta api berantas tiba di stasiun Gundih ini awal sekitar 5 menit ya. Dan normalnya nanti akan berangkat lagi pukul 21 lebih 39. Kita lihat-lihat dulu stasiun Gundih. Karena saya selalu amazed ketika naik kereta, keretanya berhenti di sini, bisa lihat-lihat dulu salah satu stasiun yang bersejarah nih. Tuh, stasiun Gundih. Ada beberapa hal unik dan juga menarik untuk saya pribadi di stasiun-stasiun heritage macam stasiun Gundih ini. Yang pertama dari lantai stasiunnya ya teman-teman. Ini kelihatan banget kalau ubinnya merupakan ubin-ubin lama. Lalu dari arsitektur bangunannya, khas bangunan Belanda banget. Dan poin plusnya juga stasiun Gundih ini terlihat sangat terawat. Terus di sini kayak ada meja pelayanan gitu ya. Lalu di sini juga ada kayak sistem persinyalan mekanik zaman dulu. Di sana ada jam juga. Kelihatan jam tua banget ya. Dan stasiun Gundih ini berada di ketinggian 54 meter di atas permukaan air laut. Nah, di stasiun Gundih ini kereta api berantas akan tunggu bersilang dengan kereta api Brawijaya dari arah Malang tujuan ke arah Gambir. Waktu keberangkatannya sih jam 21 lebih 39 ya. Coba Yan, goyangin lagi Yan. Nggak bisa diem ya kursinya ya.
sebenarnya itu jalur dari arah Brumbung sampai dengan nanti ke arah Solo Jebres merupakan satu jalur kereta yang menurut saya unik banget. Kenapa saya bilang unik? Karena memang di jalur ini banyak sekali stasiun-stasiun heritage, stasiun-stasiun yang bersejarah atau stasiun-stasiun yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Salah satunya tadi ada stasiun Gundi ya teman-teman. Ada juga macam stasiun besar lain seperti Kedung Jati dan stasiun Telawa, lalu stasiun apa lagi, banyak lah pokoknya. Nah, sayangnya untuk perjalanan kereta api berantas ini lewat jalur Brumbung ke arah Solo Jebres di waktu malam hari. Padahal saya excited banget kalau naik kereta perjalanan siang lewat jalur ini. Setelah lepas jam 10 malam ya, untuk kereta ekonomi 6 saat ini sudah di-set ke mode malam. Jadi lampu putih yang bulat-bulat ini teman-teman sudah dimatikan dan dinyalakan lampu samping aja. Jadi feel-nya itu lebih gelap dan lebih cocok untuk tidur. Sejujurnya saya lebih suka mode malam kereta ekonomi New Generation modifikasi ini karena nggak langsung nyorot ke mata ya. Kayaknya di modifikasi ini lebih redup, jadi saya lebih suka. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:24. Kereta api berantas yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Jebres. Yang turun di stasiun Jebres ini lumayan banyak ya teman-teman. Tuh, terutama di kereta-kereta depan. Stasiun Solo Jebres merupakan pemberhentian untuk kereta-kereta api yang dari arah jalur utara, macam Brantas, Brawijaya, Majapahit, dan lain-lain. Sedangkan untuk kereta-kereta di jalur lintas selatan ada pemberhentian di stasiun Solo Balapan untuk kereta kelas tinggi dan juga ada stasiun Purwosari untuk kereta kelas campurannya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:13 ya. Kereta api berantas yang saya naiki telah tiba di stasiun Wali Kukun. Dan kereta api berantas ini akan berhenti cukup lama di stasiun Wali Kukun, teman-teman. Ini masuknya di jalur nomor 1 dan banyak juga ya penumpang yang lagi turun. Secara normal, kereta api berantas berhenti di stasiun Wali Kukun ini mulai pukul 23:13 sampai dengan pukul 23:31. Berhenti di stasiun Wali Kukun 18 menitan karena di sini jadwalnya disusul oleh kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Malang yang berangkat dari kota Jakarta sekitar 1,5 jam di belakang kereta api berantas dengan rute yang sama lewat ke Semarang, Gundi, Solo, tapi kereta api Brawijaya saat ini udah bisa menyusul kereta api berantas karena Brawijaya larinya 120 teman-teman, sedangkan berantas masih berlari di angka 100 km per jam. Nah, jadi kalau ada kereta yang melintas langsung ya, PPK-nya itu harus melihat, memastikan keretanya melintas di Wesel dengan sempurna. Brawijaya barusan udah lewat jam 23:20, masih ada 11 menitan nih sebelum berantasnya berangkat.
Nah, kereta api Brawijaya barusan sudah menyusul kereta berantas ya teman-teman. Sedangkan kereta api berantas masih harus menunggu kereta api Brawijaya melintas langsung di stasiun yang ada di depan. Setelah Brawijaya lewat stasiun depan, barulah kereta berantas boleh berangkat lagi ya. Ada kereta yang lewat ya barusan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 48 menit. Kereta api yang saya naiki sudah tiba di stasiun Ngawi. Sebenarnya untuk kereta api berantas ini berhenti di stasiun Ngawi bakal cukup lama, sekitar beberapa menit ke depan, karena di sini jadwalnya disusul oleh kereta api Sancaka fakultatif. Tapi untuk hari ini juga Sancakanya tidak berjalan sehingga saya nggak akan keluar ya. Kebetulan ini juga nih teman saya lagi tidur. Kasihan soalnya kalau misalkan dibangunin buat ikut keluar dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu sudah menunjukkan jam 3 ya. Perjalanan kereta api berantas yang saya naiki sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api berantas adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Blitar PP dengan rute tempuhnya melalui Cirebon, Semarang, Solo Jebres, Kertosono sampai dengan ke arah Blitar. Lalu untuk kereta api berantas ini memiliki dua kelas layanan. Ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya 500 ribuan, dan yang kedua ada kereta kelas ekonomi. Yang saya naiki saat ini adalah kereta ekonomi dan sudah menggunakan armada New Generation modifikasi. Dari harga tiketnya yang saya dapatkan Rp300.000. Bahkan untuk di waktu weekend, harga tiketnya bisa mencapai 370 ribuan. Overall untuk kereta berantas di ekonomi New Generation ini sudah cukup nyaman. Yang saya rasakan selama di perjalanan, guncangannya masih terbilang stabil, dari peredam suaranya juga bagus, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Bahkan di waktu-waktu malam hari ini rasa-rasanya AC-nya dingin banget teman-teman. Nah, jadi untuk kereta api berantas ini memang recommended apabila teman-teman mau dari kota Jakarta menuju ke arah Blitar, tapi di jam keberangkatan siang hari. Gak buru-buru lah untuk berangkat ke stasiun Pasar Senennya. Nyampe di Blitar juga menurut saya masih cukup oke di waktu sebelum subuh, tapi nggak sampai pagi-pagi banget, sekitaran jam 3 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk perjalanan kereta api berantas juga hanya ada satu kali perjalanan setiap harinya. Yang pertama dari Jakarta pukul 14 lebih 10 waktu Indonesia Barat, dan kalau nggak salah perjalanan dari Blitar menuju Jakarta pun kurang lebih di jam 2 siangan kayak gitu. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api berantas ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar, jadi saya mau siap-siap dulu. Pelanggan yang kami amati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat dulu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station. Blitar Station. Jam 3 lebih 13 menit ya, tiba di stasiun akhir Blitar. Awal 2 menit. Alhamdulillah ya, sekarang sudah tiba di stasiun Blitar. Dan stasiun Blitar sedang dalam tahap pembangunan. Lagi renovasi besar-besaran. Sudah lama sekali saya tidak berkunjung ke Blitar ya teman-teman. Agak sedikit pangling nih. Gak lama setelah tiba di stasiun Blitar ya, rangkaian kereta api berantas sudah langsung dilangsir lagi teman-teman. Dan nanti akan dipersiapkan untuk keberangkatan
kereta Brantas siang hari nanti. Oh iya, Brantas juga punya jadwal rolling rangkaian ya dengan kereta api Dharma Wangsa. Sedikit tambahan ya teman-teman, untuk perjalanan kereta api Brantas. Rute atau jaraknya itu jauh banget. Dengan harga tiket 300.000 sampai dengan 370.000 rupiah, menurut saya harga tiketnya masih cukup worth it. Dan juga teman-teman bisa lihat okupansi dari kereta api Brantas lumayan bagus ya. Padahal perjalanan saya hari ini hari weekday, tapi masih banyak sekali baris kursi yang sudah terisi. Tapi alhamdulillah juga di sebelah saya kosong dari arah Jakarta menuju ke Blitar, bahkan tadi ditemenin juga sama Brian, adiknya Mas Irja ya. Nah, mungkin untuk perjalanan kereta api Brantas ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau dari arah Jakarta ke Blitar ataupun sebaliknya, selain kereta api Majapahit, kereta api Singasari dengan opsi yang nyaman dan juga harga tiket yang masih bersahabat di kantong. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 13 jam perjalanan dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di tujuan akhir, Stasiun Blitar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan perjalanan naik kereta api Brantas kali ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.